sebagai Panglima tertinggi, saya perintahkan kepada TNI, jaga Kebeneka Tunggal Ikaan, dan TNI sebagai garda terdepan dalam mengelola, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, serta menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Apabila sekarang saya berkeinginan jadi presiden, maka saya melanggar sumpah saya. Bukan kepentingan 2024 Gatot Nurmantio gabung kami karena jiwa korsanya terpanggil. Bergabungnya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dinilai tidak berkaitan dengan hajatan Pilpres 2024. Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada kantor berita politik Ermol Rabu 12 Agustus. Menurut Satyo, kami merupakan katalisator perjuangan moral yang berbicara kondisi bangsa dan negara. Kehadiran Gatot Nurmantio di acara kami nampaknya tidak berkaitan dengan hajatan 2024. Entitas kami layaknya seperti katalisator perjuangan moral dalam konteks kekinian yang artinya bicara kondisi bangsa dan negara yang tengah menghadapi resesi akibat COVID-19, sebut dia. Selain itu, mantan Sekjen Prodem ini menilai bahwa kami juga seperti oase bagi masyarakat yang digelayuti ketidakpastian pada masa depan. Akibat ketidakpastian cara penanganan pandemik virus oleh pemerintah yang mengakibatkan kontraksi perekonomian masyarakat. Sepertinya kehadiran Gatot Nurmantio lebih kepada moral hazard. Sebagai Purnawirawan Panglima TNI, sudah pasti jiwa korsanya terpanggil untuk memberikan kontribusi bagi siapapun yang mau berjuang untuk menumbuhkan harapan hidup bagi masyarakat banyak. Demikian Satyo Purwanto. Paranoid extraordinary kehadiran kami. Entah mewakili suara rezim penguasa atau arahan pihak tertentu, si penulis dengan nama 3 suku kata, Zheng Weijian, penamaan khas etnis Tionghoa menjadi kalap dengan kehadiran kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Identitas ketionghoaan yang melekat pada namanya tidak serta-merta mencerminkan watak atau karakter orang Tionghoa yang sejak zaman perjuangan dikenal dapat memilah mana gerakan pembelaan negara dan mana yang pengkhianat. Maka bila serangannya terhadap kami dengan menyebutkan sebagai upaya mendestabilisasi pemerintah adalah bukti sponsor dan jargonnya tidak lebih sebagai preman politik sewaan, dangkal dan out of proporsional. Karena kami justru hadir untuk membuat pemerintahan stabil sehingga Indonesia terselamatkan. Bagaimana mungkin ada aksi menyelamatkan negara dengan destabilitas pemerintah? Justru sebaliknya dengan kondisi instabilitas di berbagai bidang kehidupan bernegara, berbangsa, dan berpemerintahan yang sangat dalam, menganga lebar. Sebuah upaya penyelamatan perlu dilakukan. Bergerak untuk melakukan penyelamatan walau oleh segerombolan pengangguran pun akan sangat berarti bagi masyarakat ketimbang segerombolan penjilat yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara. Yang aneh adalah opini bahwa menurut Gerindra lebih strategis posisi Menhan bagi Prabowo ketimbang Wapres. Sejauh yang publik tahu, Prabowo adalah tipikal yang siap mengabdi demi bangsa dan negara, bukan soal untung rugi atau nyaman tidak nyaman. Oleh karena itu memakai tolak ukur Fahri dan Fadli yang disebut akan menerima penghargaan Bintang Mahaputra. Lantas agar Prabowo dianugerahi pula Jenderal Kehormatan Bintang 4 lebih terkesan menjilat ketimbang akal sehat. Gak perlu mengganggu sang jenderal dengan perbandingan yang tidak apple to apple. Analisa serampangan tumpang tindih pun terkait apa yang menjadi tujuan kami dengan tudingan hasutan ala PKI kepada Cakrapirawa. Padahal di dalam kabinet di antara koalisi dan partai-partai itu yang justru sedang dirundung berbagai polemik yang timbul dari istana.
Bahkan ada orsa partai pendukung yang mengeluh Jokowi sudah tak punya hati, tak tanggung-tanggung disampaikan langsung ke Rizal Ramli yang notabene pendukung kami. Zeng pun naif sekali ketika menyebut hidup rakyat semakin susah. Tapi bukan salah pemerintah, lantas salah siapa? Pemerintah sebagai apa terhadap kesusahan rakyatnya? Justru untuk itulah kehadiran kami merupakan bagian upaya aspirasi mengatasi kesengsaraan rakyat di berbagai segmentasi. Kehadiran kami tidak akan berarti apa-apa bila rakyat saat ini hidup berkeadilan dan berkemakmuran. Dua potensi crucial of people life, kehadiran pemerintah terasa lemah di hal mendasar ini. Perlu extraordinary acting. Tanpa menyerang konstitusi kami sangat menyadari hal ini. Jadi upaya diskreditkan kami dengan bumbu hadirnya Liu Sungkarisma berembel Cina pula plus disebut aktor makar karena mendukung Capres Prabowo dalam berbagai pernyataan politiknya. Tentu kita dapat menilai betapa rasis dan pengisnya asumsi Zeng itu. Satu sisi memuji Prabowo, tapi di sisi lain mencibir pendukung setianya. Sementara hubungan Prabowo dengan Lius pun tetap terjalin baik. Sudah sifat Prabowo tak pernah melupakan teman seperjuangan politik bukan narkoba yang semakin bikin halusinasi ketagihan untuk merusak. From within, Lius memang aktivis tapi bukan model pengkhianat. Apapun, berbagai narasi destruktif yang dirangkai untuk mengkontaminasi dan mereduksi kebangkitan semangat rakyat melalui kami tidak akan menemukan frame-nya. Jangan sampai hanya karena warna gerakan moralitas kami ini sulit dibendung, sehingga belum apa-apa sudah membuat maklar-maklar politik kekuasaan mengalami paranoid extraordinary, yang pada akhirnya mengalami kebuntuan akal sehat dan tak punya hati lagi. Kami sebagai jembatan aspirasi. Pembentukan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mendapat respon bagus di kalangan masyarakat. Ada harapan yang digantungkan kepada koalisi tokoh-tokoh yang tergabung dalam kami tersebut. Dasar penyelamatan adalah menolong negara yang tenggelam akibat salah kelola para penyelenggara negara. Era pemerintahan Jokowi tercatat kondisi parah hampir di segala bidang baik ekonomi, politik, budaya maupun agama. Sulit menyebut adanya prestasi dari kinerja kepemimpinannya. Pandemi virus sebagai musibah pun masih dijadikan lahan untuk menggerus uang negara melalui peraturan perundang-undangan yang berbau rekayasa. Kami nampaknya bukan untuk kami, tetapi untuk kita. Kita sebagai rakyat yang merasa tersumbat aspirasi oleh hegemoni, oligarki, atau tirani. Para tokoh yang terhimpun dalam koalisi sebagian besar diantaranya adalah para senior yang berkategori selesai dengan urusan dirinya. Artinya memiliki spirit pengabdian penuh untuk mengkontribusikan sisa usia bagi kemaslahatan rakyat bangsa dan negara. Bagi suatu perubahan ke arah yang lebih baik, kekuatan infrastruktur politik tentu menentukan. Di saat partai politik terkooptasi oleh kekuasaan kapitalistik, kelompok penekan tersandra oleh kekuatan represif, dan media yang menderita sesak nafas akut, maka keberadaan tokoh politik atau political figure yang berhimpun untuk menyuarakan aspirasi rakyat menjadi sangat penting. Sebagai wujud dari gerakan moral politik aspiratif, aspirasi publik bergaung untuk keyakinan bahwa menyelamatkan negeri harus dimulai dengan dialog. Dialog agar muncul kesadaran bahwa presiden sebaiknya mundur dari jabatannya. Dengan kepemimpinan baru maka langkah pembenahan dilakukan mungkin secara segmenter atau elementer, seluruhnya berbasis ideologi dan konstitusi. Kami adalah fenomena tersendiri, wadah silaturahmi untuk menyelamatkan negeri. Kiprahnya dinanti oleh rakyat yang semakin terhimpit dan tereliminasi. Koalisi Aksi bukan sekedar basa-basi tetapi merealisasikan amanat proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dua spirit proklamasi yaitu merdeka dari penjajahan dan pemindahan kekuasaan harus dilakukan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami adalah koalisi cerdas, berani, dan berdaya guna, berjuang demi kebaikan bangsa dan negara. Masuk gerakan Gerung CS, Gatot, hati-hati, Gatot. Kemana sikap politik Gatot Nurmantio pasca Pilpres 2019 akhirnya terjawab.
ex-Panglima TNI itu memilih masuk gerakan Rocky Gerung CS dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Namun mencari panggung lewat kami, Gatot diingatkan hati-hati bisa Gatot alias gagal total. Bergabungnya Gatot dalam kami diungkapkan Said Didu dan Syahganda Nainggolan. Lewat akun Twitternya masing-masing, Said dan Syahganda sebelumnya ikut dalam deklarasi kami Minggu 2 Agustus malam di Jakarta. Dalam unggahan itu, Syahganda turut menyertakan foto para inisiator kami yang hadir dalam merumuskan butir maklumat antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, aktivis Tionghoa Liu Sungkarisma, Ihsanuddin Nursi, Adi Masardi, hingga ex-Mensos Bahtiar Khamsyah, serta sejumlah tokoh serta aktivis lainnya. Dari foto yang diposting terlihat Gatot hadir mengenakan batik berwarna hitam corak kecoklat-coklatan, diapit Din Syamsuddin dan Muhsin Alatas. Gatot tampak sedang membacakan rumusan butir maklumat yang termaktub di sehelai kertas yang dipegangnya. Terkait apakah kehadiran Gatot di kami bakal Gatot, Pangi Syarwi mengatakan semua orang butuh panggung. Dirinya tidak pernah melihat secara resmi Gatot mendeklarasikan bagian dari kami. Tentu menguntungkan kalau dia bisa mengelola dengan baik. Kalau dia redup, untuk apa dia nyari panggung? Kecuali masih punya ambisi mendirikan partai baru, jelasnya.